Halo semua, berjumpa lagi bersama saya di channel Shine HO. Nah, di kesempatan kali ini saya mau berbagi kepada teman-teman semua tentang pengajaran dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, saya kira belakangan ini ajaran dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini cukup viral di kalangan orang-orang Kristen. Berhubungan dengan beberapa waktu lalu mereka memposting sebuah lagu di channel mereka yang mengatakan bahwa Alkitab itu menjadi penghalang untuk orang-orang menerima karya baru Tuhan. Namun setelah beberapa waktu saya coba lihat lagi, ternyata video lagu itu sudah dihapus oleh mereka. Entah karena apa sehingga lagu yang mereka sudah upload di channel mereka sudah dihapus. Saya kira itu karena terlalu banyak tanggapan negatif ya atas ajaran yang mereka bagikan. Nah, karena lagu ini viral sehingga membuat gereja ini juga menjadi viral. Nah, oleh sebab itu saya berusaha mencari seperti apa sih ajaran dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini, sehingga banyak orang yang mengatakan gereja ini adalah gereja yang sesat. Namun di sisi lain gereja ini juga adalah gereja yang cukup banyak pengikutnya ya. Nah, setelah saya mencari beberapa sumber, saya menemukan beberapa hal tentang Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini. Nah, yang pertama adalah sejarah dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini. Nah, Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini adalah sebuah gereja yang pertama kali muncul itu di Tiongkok, di Cina. Nah, Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini mulai berkembang, mereka mulai mengajarkan ajaran mereka itu sekitar tahun 1991. Dan beberapa sumber mencatat bahwa sekarang pengikut mereka sudah jutaan orang di seluruh dunia, dan itu tentu sesuatu yang luar biasa. Nah, selanjutnya adalah tokoh. Saya mencari dan mendapatkan ada dua tokoh penting dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini. Yang pertama itu yaitu Shao Weishan. Nah, Shao Weishan ini adalah tokoh yang terutama mungkin ya, bukan terutama sih, dia adalah pendiri pencetus dari gereja ini. Dia lahir tahun 1951 bulan Desember tanggal 12. Dan dia ini adalah seorang guru fisika di Cina pada waktu itu. Nah, pada tahun 1987 dia menjadi anggota dari The Shutter. The Shutter ini adalah The Shutter atau The Shooter lah ya. Dia ini adalah sebuah organisasi Kristen, organisasi Kristen yang ada di Cina pada waktu itu. Nah, pada tahun 1989 dia menjadi pemimpin dari The Shooter ini, dan pemerintah Cina menganggap bahwa The Shooter ini adalah sebuah organisasi jahat pada waktu itu, sehingga organisasi ini dilarang pada waktu itu. Nah, saya menemukan bahwa pada akhirnya si Shao Weishan ini dia bertemu dengan Yang Xiangbin. Nah, Yang Xiangbin inilah yang dianggap sebagai seorang Kristus wanita yang ada di Tiongkok. Nah, si Shao Weishan ini dia bertemu dengan Yang Xiangbin dan mereka akhirnya menikah. Mereka melayani bersama-sama, dan karena organisasi ini dilarang, akhirnya mereka pindah ke Amerika dan mereka melayani dari Amerika, tapi dengan pengajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan menurut saya ya. Mereka menganggap bahwa Yang Xiangbin ini, istri dari Shao Weishan ini, adalah Kristus, Tuhan Yesus yang datang pada kali yang kedua. Nah, setelah mereka pindah di Amerika, mereka mulai mengajarkan ajaran mereka menyebarkan ke seluruh dunia. Dengan mereka membuat surat, mereka mencatat surat dalam bentuk tulisan, dan mereka membagikan kepada pengikut-pengikutnya. Dan pengikut-pengikutnya menganggap bahwa apa yang disampaikan oleh Shao Weishan ini adalah sesuatu yang berotoritas, sesuatu yang mempunyai kuasa. Dan mereka menganggap itu adalah firman Tuhan karena disampaikan oleh Kristus menurut mereka, seperti itu ya. Nah, kenapa sampai mereka beranggapan bahwa
Tuhan Yesus itu datang pada kali yang kedua di Tiongkok. Mereka mendasari keyakinan mereka itu dari kitab Matius pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-27. Nah, saya akan bacakan buat kita semua. Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-27 dikatakan seperti ini. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula kelaknya kedatangan Anak Manusia. Nah, sebenarnya ayat ini adalah sebuah ayat yang sensitif. Karena ayat ini menunjukkan bahwa hari-hari, bukan ayat ini ya, konteks dari ayat ini, ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya ini Tuhan Yesus mengingatkan bahwa akan ada waktunya banyak Mesias-Mesias palsu yang akan mengaku bahwa dirinya adalah Mesias. Tapi Tuhan Yesus sudah memberikan counter dari firman Tuhan bahwa kedatangan Anak Manusia pada kali yang kedua itu seperti kilat yang memancar dari timur ke barat. Di ayat ini sebenarnya bukan menunjukkan bahwa tempat tentang di mana Tuhan Yesus datang, tapi Tuhan Yesus datang itu seperti kilat yang memancar dari timur ke barat dengan cepat, dengan luar biasanya, sehingga seluruh dunia itu langsung mengetahui kedatangan Tuhan Yesus pada yang kali kedua, seperti itu. Tapi mereka menganggap ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus lahir di timur, dari timur, dan itu mereka anggap itu di Cina, sehingga mereka menganggap Yesus itu datang dari Cina dalam bentuk seorang wanita. Dan tentu ini sesuatu yang sesat menurut saya. Tuhan Yesus sudah datang pada kali yang kedua di Cina dalam bentuk seorang perempuan yang menikah. Nah, tentu ini bukan hanya penyesatan, tapi ini pelecehan atas Tuhan yang kita sembah ya. Nah, mereka, ini ajaran mereka menganggap bahwa jadi gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini ciri khasnya adalah mereka percaya Tuhan Yesus sudah datang pada kali yang kedua di Cina. Dan Tuhan Yesus ini membawa ajaran baru. Sehingga tidak heran lagu yang mereka hapus dari channel mereka yang mengatakan bahwa Alkitab ini menjadi penghalang untuk menerima karya Tuhan itu, ya karena mereka menganggap Tuhan Yesus sudah datang dan Tuhan Yesus memberikan firman Tuhan yang baru kepada mereka. Dan yang membuat orang-orang Kristen sejati tidak mau menerima ajaran mereka ya karena firman Tuhan. Karena kita punya firman Tuhan, kita punya Alkitab, sehingga kita bisa mempertahankan diri kita, dan mereka anggap itu adalah penghalang untuk menerima wahyu daripada Tuhan. Nah, itu adalah ajaran-ajaran dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, hal lain lagi yang saya temukan adalah tentang kedatangan Tuhan Yesus pada yang kali kedua itu mereka menyamakan dengan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang pertama. Jadi ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang pertama itu tidak ada yang menyadari, begitu juga kedatangan Tuhan Yesus pada yang kali yang kedua. Banyak yang tidak menyadari. Dan hanya segelintir orang yang di Cina yang menyadari hal itu. Tuhan Yesus melayani dan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat menolak. Mereka tahu firman Tuhan, mereka tahu hukum Taurat, tapi mereka menolak Tuhan Yesus. Mereka menanti-nantikan Mesias, tapi ketika Mesias datang, orang Farisi, ahli Taurat menolak. Dan kedatangan Tuhan Yesus pada yang kali kedua juga sama. Tuhan Yesus datang, tapi orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang mereka anggap orang Kristen, anak-anak Tuhan di seluruh dunia ini yang tidak menerima ajaran mereka anggap itu adalah ahli Farisi dan ahli-ahli Taurat yang menantikan kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua, tapi Tuhan Yesus sudah datang dan mereka menolak. Jadi anggapan mereka seperti itu. Ahli Taurat zaman dahulu adalah orang Kristen zaman sekarang. Dan mereka anggap bahwa apa yang mereka ajarkan, firman Tuhan baru, firman Tuhan yang Maha Kuasa, kitab-kitab baru mereka itu adalah firman Tuhan yang baru. Dan Alkitab itu mereka anggap seperti hukum Taurat. Seperti Tuhan Yesus datang pada 2000 tahun yang lalu, sudah ada hukum Taurat, sudah ada kitab Taurat. Tapi akhirnya ada lagi kitab perjanjian baru. Padahal sudah ada kitab Taurat, tapi mereka masih membuat kitab perjanjian baru. Nah, sekarang setelah sudah ada Alkitab lengkap, semua yang di luar Alkitab itu bukan firman Tuhan, mereka menganggap bahwa itu adalah kitab Taurat lama, ada kitab yang baru lagi yang mereka sudah terbitkan. Nah, tentu ini sesuatu yang sangat menyesatkan ya. Mereka sudah membawa Kristus baru, mereka sudah membawa kitab yang baru. Dan ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak bisa dikompromikan lagi. Kita sesama organisasi interdenominasi mempunyai ajaran yang berbeda, tapi Kristusnya masih sama,
kitabnya masih sama, kita masih satu tubuh Kristus. Tapi kalau sudah Yesusnya sudah berbeda, Alkitabnya sudah berbeda, itu bukan Kristen yang sejati. Nah, apalagi yang saya bisa dapatkan, hal yang lain yang saya bisa dapatkan bahwa waktu iblis jatuh ke dalam dunia ini, kenapa dia mau dilemparkan oleh Tuhan ke dalam dunia? Karena dia mau menyamai seperti Tuhan. Dan hari-hari ini banyak orang-orang yang ingin menjadi seperti Tuhan, ingin menjadi Tuhan, ingin menjadi Mesias. Dan ini tentu sudah bisa kita artikan sendiri ya. Siapa sih yang mau menjadi Tuhan? Siapa sih yang mau menjadi Kristus? Siapa sih yang mau menjadi Mesias-Mesias palsu? Itu pasti ya seperti itu. Nah, kalau kita mau melihat hal yang lain, kalau menurut pendapat saya pribadi, sepertinya organisasi ini, Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini, mereka itu tidak mau menunjukkan Yesus itu sendiri. Padahal secara logika ya, dengan perkembangan teknologi yang ada saat ini, itu mereka dapat mudah memberitakan ajaran mereka langsung dari Tuhan, dari Yesusnya mereka, dari Yesus perempuannya mereka. Tapi kenapa kok sepertinya ditutup-tutupi? Saya mencoba mencari dari situs resminya mereka, dari channelnya mereka, mereka tidak menunjukkan langsung Kristus Yesusnya mereka itu mana gitu, ngomong langsung itu enggak. Cuma di dalam bentuk tulisan, dalam bentuk film. Filmnya pun itu bukan menceritakan tentang kedatangan seperti apa Yesus mereka itu datang, tapi mereka mau menceritakan ajaran-ajarannya. Dan saya melihat beberapa film yang dari channel mereka, itu film-filmnya itu adalah sebuah film-film yang sepertinya sebuah framing gitu ya, untuk membenarkan ajaran mereka. Dan saya rasa itu film-film itu tentu sudah tidak alkitabiah ya, dan akan membuat kita tidak dapat menerima Tuhan Yesus yang benar menurut saya. Dan saya menonton salah satu channel yang mengkontra ajaran ini. Dia mengatakan bahwa pernah dia mau mengajak debat ajaran ini, tapi akhirnya mereka tidak mau dan mereka berusaha menghack akun media sosial dari hamba Tuhan ini. Dan kita bisa melihat bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sebenarnya pintar-pintar. Mereka menggunakan media sosial, Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp untuk menyebarkan ajaran mereka. Nah, kalau kembali ke hal yang kita bahas tadi, dengan kemajuan teknologi, kenapa mereka tidak menyebarkan sosok dari Tuhan Yesus mereka? Yang mereka sebarkan hanya ajarannya, tulisan-tulisannya yang tentu itu terlalu objektif untuk kita bisa terima ya. Nah, ini beberapa hal yang saya temukan tentang Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ini. Intinya Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa menurut saya adalah gereja yang sesat. Karena apa? Karena dia punya Tuhan Yesus yang lain, dia punya Alkitab yang lain. Dan untuk semua anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, kita harus berhati-hati. Kita harus yakin, kita harus percaya bahwa Alkitab yang kita pegang saat ini itu adalah sudah final. Ini sudah final dan ini benar. Ada kitab yang lain itu palsu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.